Sehingga belajar adab dulu. Adab dulu yang harus kita pahami. Sehingga seseorang ketika bertambah ilmunya akan bertambah ketawaduan. Tapi jika adab diajukan, semakin bertambah ilmu, bertambah sombong. Bertambah ilmu, bertambah aku. Sehingga maaf, sampai salam saudaranya pun tidak dijawab. Ya? Sampai salam saudaranya tidak dijawab. Salam ala kafir, waalaikumsalam. Kejadian di Tanjung Balai Kisaran, ya. Ada jemaah kita yang datang kepada saya ketika saya di sana isi pengajian. Ustaz, ada kejadian ini. Ada ikhwan kita yang jadi satu kelompok sunnah di waktu. Ada ikhwan kita usaha tempel ban. Dia bocor, saudara itu bocor ban. Di setelah saudara kita ini juga usaha tempel ban. Tapi Nasrani, dia ini bocor banyak di sini, didorong bangganya itu, dilewati saudaranya, dia kami saudara, ya, dilewati, di mana dia tambangannya? Di mana? Di mana Abdul Muslim al Muslim? Oke lah ini yang belum bid'ah, oke lah ini masih banyak kemaksiatan, tapi ada la ilaha illallah di dalam hati. Maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, sekeji apapun seorang muslim masih lebih mulia dari orang lain. Sekeji apapun, sezalim apa, jangan pernah kita merasa bangga dengan amal masyarakat kita lalu kita adukan mereka. Ini Allah Rasul SAW pernah mengatakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah memberikan hadis ini dalam kitab Siyasat Syariah. Apa kata Rasul? Biqawli muhaddi birijal al-mujahid. Allah menegakkan agama ini, Allah mengokohkan agama ini, Allah menguatkan agama ini dengan orang-orang yang dulunya preman, yang dulunya penjahat, yang dulunya penjahat. Sampai-sampai Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada salah satu dari dua umat, salah satu daripada dua umat, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka jangan pernah kita jangan pernah kita, karena jika untuk urusan berjuang di jalan Allah, insya Allah mungkin mereka lebih siap. Ya, kalau mungkin diajar, kita aduh maaf ini saya urusan keluarga, harus cuti dulu, izin dulu. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga semuanya siap untuk menegakkan agama Allah. Apalagi kita sedang berada di masa-masa penuh kebohongan, masa-masa penuh kedustaan, masa-masa yang penuh untuk kita memuji syahadat kita. Sejauh mana kita mempertahankan syahadat ketika syahadat ini dibeli oleh orang-orang yang tidak senang kepada syahadat, baik dengan cara lembut maupun dengan cara paksa. Ini. Kemudian apa yang dimaksud pula dengan adab? Maka adab yang dimaksud dalam Islam itu adab yang meliputi seluruhnya. Secara singkat kita sebutkan adab kepada Allah. Seseorang beradab kepada Tuhan. Di antaranya adalah beribadah dan tidak melakukan kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah. Maka seseorang ketika dia sholat, niatnya untuk beradab kepada Allah, Allah akan menciptakan dirinya, maka dia wajib untuk menghambakan diri kepada Allah tanpa kesyirikan. Maka seseorang di kala dasarnya ini insya Allah tidak ada sedikit keberatan dalam ilmu beribadah. Kenapa? Karena syahadat dibutuhkan untuk beradab kepada pencipta. Kemudian tidak melakukan kesyirikan. Beradab kepada Allah juga dia harus bertobat kepada Allah. Setiap kali melakukan perbuatan dosa segera dia kembali kepada Allah. Karena ketika Allah mengatakan aina Allah, kemana kamu berlari? Maka Allah mengatakan kafiru billah. Larilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang hamba yang mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, qad adnabtuka. Ya Tuhanku, aku telah melakukan perbuatan dosa. Ampunilah. Allah mengatakan kepada para malaikat, alim abdi, hambaku ini yakin, hambaku ini percaya, annalahu rabban yaghfiru dzanba wa yaghfiru fi. Dia masih punya Allah yang bisa menghukumnya dan bisa mengampuni kesalahannya. Ghafartu ya, aku ampuni dosa hambaku. Kemudian tsumma kata masya, berlalulah masa
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Tsumma adzabana, dia berdosa lagi. Kemudian dia mengadu lagi kepada Allah, ya Rabbi, qad atabtu dzanba. Ya Allah, aku sudah berbuat dosa. Faghfir, ampunilah. Kemudian Allah juga mengatakan hal yang sama kepada para malaikat. Alim ma'abdi, hambaku itu percaya anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa yatubu ilaih, bahwa dia punya Allah yang bisa mengampuni dan bisa menghukum. Ghafartu ya, aku ampuni hambaku. Summa makatha masya, berlalu lagi masa, dan dia akan berdosa lagi. Bukankah ini kondisi kita? Bulan ini kita bertobat, bulan depan kita bermaksiat, bulan depan lagi kita berdosa, bulan berikutnya kita lagi berbuat dosa, lalu kita mengadu lagi kepada Allah, mengadu lagi kepada Allah. Maka Allah mengatakan hal yang sama, alim ma'abdi adalah rabban yaghfiru dzanba wa yatubu ilaih. Hamba ini percaya, yakin, la ilaha illallah, menjadikan yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa. Ghafartu ya, aku ampuni hambaku. Wa li 'abdi falyamut masya. Dan kepada hambaku aku katakan, berbuatlah sesukamu. Arti berbuat sesukamu, Al-Imam Al-Munziri mengatakan, setiap kali berbuat dosa segera kembali kepada Allah. Setiap kali berbuat maksiat segera pulang kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lari, bersegeralah kamu menyambut seruan Allah. Bersegera